Halo, saya Alvero, mahasiswa bioteknologi Universitas Esa Unggul. Kali ini saya ingin membahas suatu topik yang sangat menarik dan juga kekinian terkait dengan bioteknologi di bidang industri pangan. Dan kebetulan pangan yang saya angkat di sini itu adalah keju. Karena di samping karena keju ini enak, dia itu adalah suatu pangan yang memiliki nilai gizi tinggi. Dan sebenarnya nggak cuma keju sih, semua pangan yang berbasis fermentasi itu dia pasti memiliki nilai gizi yang lebih tinggi karena ada suatu proses fermentasinya itu yang penting. Dan di sini saya ingin mengangkat hook bahwa kualitas keju terbaik dapat tercapai dengan kemajuan sains. Terutama di sini bioteknologi, karena apapun pangan yang dibuat dengan teknologi fermentasi, saya rasa bisa dikembangkan menjadi kualitas yang lebih baik itu dengan bioteknologi juga pendekatannya. Nah, untuk itu mari kita simak dan juga bahas kira-kira ada apa sih di keju ini, apa yang menarik di keju sehingga saya ingin mengangkat topik ini. Oke. Iya, jadi mungkin kita semua udah tahu sejak lama bahwa keju itu memang dibuat dari susu asalnya. Cuma susunya ini difermentasi dengan ditambahkan kultur bakteri tertentu dan ditambahkan dengan enzim koagulan. Nah, kalau misalkan teman-teman merasakan keju itu ada rasa yang ciri khas kayak asam, manis seperti itu adalah cita rasa yang diberikan dari si bakterinya. Dan kenapa kok bisa jadi dari susu kok bisa jadi keju yang padat gitu? Itu adalah peran dari enzim koagulannya ini. Nah, seiring berkembangnya tren makanan, industri keju terus berkembang juga karena ya mungkin sekarang-sekarang kita bisa melihat kalau misalkan tren makanan itu makin aneh-aneh dan banyak di antaranya juga yang melibatkan keju. Sehingga industri keju ini pasti tidak akan ada matinya seiring pangan yang terus trennya berkembang gitu ya. Nah, untuk itu saya ingin bahas salah satu komponen penting dalam keju yang saya rasa ini menarik karena nanti ada penelitian juga terkait ini yang ingin saya coba jelaskan. Oke, next kita bahas tentang rennet. Nah, rennet ini adalah si enzim koagulan yang tadi, gitu ya. Dia adalah enzim yang pernah tadi untuk koagulasi, jadi yang tadinya susu cair bisa jadi padat, itu adalah peran dari enzim koagulan yang kita kenal dengan rennet. Rennet ini istilahnya dia enzim renin sebenarnya. Jadi sumber asalnya itu dari dia diambil dari perut kambing, ya kambing juga bisa, sapi, ya jadi dari dinding perutnya ini, ya itu nanti diproduksi enzimnya. Dia kan dari itu ya, protein ya, bentuknya kan protein ya enzim itu. Nah, itu diambil dan kemudian diproduksi besar-besaran. Nah, sebetulnya yang disayangkan di sini adalah kita melibatkan suatu eksploitasi hewan gitu. Karena sebetulnya kalau nanti rennet itu ada yang berbasis hewan, ada yang berbasis tumbuhan gitu ya. Nah, kalau yang berbasis hewan ini yang merugikan gitu sebenarnya. Jadi masih kecil si sapinya udah dieksploitasi, itu kan sangat-sangat disayangkan. Nah, untuk itu perlu adanya suatu terobosan sehingga pembuatan rennet itu tidak eksploitatif gitu. Jadi yang masih kecil-kecil ini biarkanlah dia berkembang untuk hal-hal yang lebih esensial seperti pangan pangan apa ya, pangan primer, pangan primer gitu ya untuk daging atau untuk susu mungkin. Tapi jangan masih kecil itu cuma diambil hanya untuk kepentingan industri yang sebenarnya bisa ada alternatif lain nih belakang-belakangan ini. Dan ya, tadi saya sudah katakan perlu ada terobosan untuk menjawab tantangan ini. Dan kira-kira apa jawabannya? Saatnya bioteknologi. Jadi di sini ini adalah sebuah campaign yang saya coba tawarkan di presentasi ini ya, karena saya tadi sudah bilang kalau produk berbasis fermentasi itu pasti bisa dikembangkan, diimprove kualitasnya melalui bioteknologi. Nah, di sini saya khususkan pada rennet. Jadi pembuatan rennet ini kini bisa dilakukan dengan terobosan baru tanpa mengeksploitasi. Caranya gimana? Nah, di sini ada satu penelitian yang ingin saya review. Nah, kalau misalkan kita lihat dari judulnya itu produksi dalam stir tank bioreaktor, jadi itu adalah sebuah alat untuk fermentasi skala besar untuk membuat rekombinan bovine chymosin B by a high level expression of transformer clone of Pichia pastoris. Mungkin di sini teman-teman ada yang kurang paham, kurang apa namanya, ada belum dalam untuk basic bioteknologinya, tapi saya akan jelaskan semudah dan sedapat dipahami mungkin oleh teman-teman. Jadi intinya si peneliti ini tuh menggunakan teknologi yang namanya DNA rekombinan. Tolong di note ya ini. Jadi DNA rekombinan nama teknologinya. Untuk membuat si enzim rennet tadi. Jadi daripada kita ngambil dari hewannya langsung, kemudian kita ambil gen dari hewannya yang menyandi si enzim itu, kita masukkan ke dalam suatu mikroba gitu ya untuk diproduksi secara besar-besaran. Nah,
Singkatnya begini aja deh, dari penelitian ini saya sudah mengambil 5 poin penting gitu sebetulnya. Nah, jadi hasil yang paling penting di sini saya ingin angkat adalah pertama, dia melakukan seleksi mikroba. Jadi kan tadi melibatkan mikroba, jadi diseleksi dulu mana kira-kira yang memproduksi enzim paling banyak dari hasil transformasinya ya. Jadi itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, tapi itu adalah advanced version. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih yang mudah dipahami, silahkan langsung cut ke slide 11. Tapi di sini saya ingin coba sedikit review jurnalnya. Jadi pertama itu ada seleksi mikroba dari hasil yang transformasi. Kemudian yang kedua, langsung kita fokus ke produksi skala besar nih, menggunakan stir tank bioreaktor. Dan juga di sini ada penggunaan media alternatif. Ini yang saya suka sebetulnya dari teknologi fermentasi itu, dia nggak terlalu menutup diri kepada media yang mahal-mahal, tapi bisa juga dengan media alternatif gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pemurnian protein. Tentu saja kalau kita mau produksi protein itu harus murni, nggak boleh kecampur-campur karena itu akan mengurangi mungkin aktivitas enzimnya dan lain-lain gitu. Kemudian yang keempat di sini dia melakukan uji termostabilitas. Ya, jadi di suhu berapa kira-kira enzim ini masih aktif dan di suhu berapa kira-kira enzim ini masih aman untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang kelima, di sini ada pengaruh penambahan metanol secara berulang karena DNA rekombinan yang dilakukan di sini selain dia masukkan gen untuk produksi enzim, dia juga masukkan gen untuk memperbanyak produksi gitulah ya, meningkatkan produksi gitu. Nah, sekali lagi kalau misalkan teman-teman sekiranya bingung dengan apa yang saya bahas untuk selanjutnya, silakan cut ke slide 11 karena di situ saya sudah menyiapkan suatu skema yang lebih mudah dipahami. Tapi untuk selanjutnya di sini saya akan bahas dulu versi advance-nya. Jadi di penelitian ini itu pertama dilakukan screening dari mikroba transforman gitu ya. Mana kira-kira yang menghasilkan enzim yang paling tinggi gitu. Jadi pertama ya karena ini teknologi DNA rekombinan, jadi di sini melibatkan adanya suatu memasukkan gen asing ke dalam mikroba. Di sini mikrobanya itu adalah Pichia pastoris, dia adalah yeast gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini sebelah kiri ada suatu plasmid. Ya, plasmid ini sudah disisipi dengan gen pro CHY. CHY ini tadi kimosin ya, prokimosin nama gennya. Kemudian dilengkapi dengan promotor AOX1. Jadi AOX1 ini adalah promotor yang sensitif terhadap metanol gitu ya. Jadi dia itu adalah inducible promotor yang kalau ada metanol dia akan mengekspresikan gen yang mengikutinya gitu. Jadi kira-kira kurang lebih spesifikasinya seperti ini untuk plasmid. Kemudian ya ini adalah plasmid yang dikonstruk dan ditransformasikan ke dalam bakteri yeast itu di penelitian sebelumnya. Nah, di penelitian ini si penelitinya fokus untuk screening nih kira-kira mana transforman yang berpotensi. Akhirnya didapatlah beberapa klon yang dilihat sekiranya berpotensi. Dan di sini kalau misalkan kita lihat dari hasil SDS page gitu ya, dari protein yang dihasilkan ternyata klon 75 dia ada satu klon namanya klon 75 ini menghasilkan protein yang paling tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu bahwa seperti ini bandnya lebih tebal nih, kita uji dengan aktivitas milk clotting. Jadi milk clotting itu adalah prosesnya itu ya tadi curdingnya itu, jadi pemisah, jadi susunya itu jadi padat gitu ya, itu proses itu. Diukur kira-kira seperti apa nih aktivitas milk clotting kira-kira apakah bagus atau gimana? Nah, ternyata memang si klon 75 ini itu yang warna hitam ini ya, itu memang menunjukkan aktivitas yang paling bagus. Jadi kita bisa dapat dari sini kalau klon 75 itu adalah klon terbaik yang berpeluang untuk dijadikan starter begitu ya, dalam bukan starter ya istilahnya kayak dijadikan rumah untuk dia menghasilkan produk berupa enzim yang paling baik gitu. Oke, selanjutnya yang kedua production was oke, ini adalah scale up-nya ya. Jadi di sini juga menawarkan strategi sebetulnya. Strategi scale up-nya seperti apa sih gitu. Jadi jenis bioreaktor yang digunakan itu adalah tadi yang stirred bioreaktor gitu ya, stirred tank bioreaktor. Tapi di sini saya ingin meng-highlight 4 poin penting. Ini adalah strategi yang bisa diterapkan di industri yang sangat berpeluang untuk menghasilkan yield yang tinggi. Yang pertama, ada batch culture using BSM medium. Jadi ada yang namanya basal saline medium, itu adalah step pertama yang dilakukan dalam melakukan fermentasinya. Kemudian stage yang kedua itu adalah crude glycerol feeding. Jadi ditambahkan dengan crude glycerol. Ini diambil dari biodiesel byproduct crude glycerol. Artinya dia adalah suatu
hasil samping dari produksi biodiesel. Tapi ini bukan berarti, oh kita makan bensin atau gimana, enggak. Itu adalah suatu alternatif sebetulnya. Jadi kalau misalkan dari industri biodiesel itu menghasilkan, yang ingin dihasilkan itu adalah biodiesel, tapi ada byproduct yang dibilang itu targetnya enggak, tapi itu adalah sesuatu yang bisa digunakan di bidang lain. Contohnya ini. Jadi kenapa disebut alternatif? Karena memang di industri biodiesel tidak dipakai dan mungkin bisa jadi dibuang atau bagaimana, tapi lebih baik dimanfaatkan dalam hal ini. Contohnya adalah untuk substrat gitu ya, substrat di bioreaktor ini. Oke, jadi yang kedua itu ditambahkan gliserol. Ini yang pertama sebetulnya ada tapi masih dengan konsentrasi yang kecil. Yang kedua itu fokus di penambahan ini yang sebagai substrat utamanya. Kemudian step ketiga itu adalah transition to induction state. Jadi ada transisi dari yang dia menggunakan substrat gliserol untuk diinduksi dengan pure metanol gitu ya. Jadi kan metanol itu maksudnya untuk mengaktifasi si promotor tadi itu yang AOX1. Nah, transisi ini diperlukan supaya dia bisa beradaptasi. Jadi dilakukan selama 6 jam. Jadi penambahannya yang dilakukan itu adalah penambahan gliserol dengan metanol 3:1 begitu. Jadi biar nggak terlalu kaget, dikasih transisi dulu, kemudian setelah 6 jam baru ditambahkan pure metanol sebagai indusernya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah table atau grafik, ini adalah grafik yang menggambarkan apa yang terjadi di fase keempat, pure metal induction. Kita bisa lihat sampai dengan jam ke 120 itu masih meningkat terus produksi si proteinnya itu ya, protein chymosin tadi ya untuk enzimnya. Dan ketika kita lihat di sini memang sampai dengan jam ke 120 menit ya, sejam ke 120 ini sih semakin tebal gitu ekspresi proteinnya. Berarti memang benar bahwa produksinya itu terus meningkat gitu. Tapi setelah di jam ke 120 kita lihat dari biomass-nya itu selnya udah mulai stasioner gitu. Justru di fase-fase stasioner ini dia mulai produksinya tinggi, produksi proteinnya. Tapi di fase log kita lihat tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kita bisa highlight bahwa di fase ini adalah fase yang paling tinggi dia produksi proteinnya. Oke, itu adalah strategi yang ditawarkan untuk melakukan scale up pada bioreaktor. Apa selanjutnya? Ya, yang ketiga itu adalah purifikasi. Ini adalah suatu proses yang penting ya. Kalau misalkan kita ingin mengembangkan suatu teknologi fermentasi untuk scale up skala industri, selain kita pinter mengambil media alternatif untuk proses fermentasinya, kita juga harus mampu memastikan bahwa protein yang dihasilkan itu tetap murni gitu. Jadi pemurnian itu penting dilakukan untuk mendapatkan protein yang benar-benar tidak ada tercampur dengan hal-hal lain gitu. Nah, di sini digunakan metode anion exchange chromatography. Dan di sini saya ingin meng-highlight bahwa hasil yang ditunjukkan tinggi itu terdapat pada fraksi-fraksi yang nomor 3 dan 4 gitu. Jadi fraksi 3 dan 4 ini menunjukkan kemurnian yang sangat tinggi dan ini sangat ditunjukkan juga oleh SDS-Page. Ini sangat terkait. Jadi kita lihat, oh ternyata memang benar di SDS-Page yang bandit nomor 3 menunjukkan fraksi 3 dan 4 ini memang tebal. Jadi itu menunjukkan purity yang tinggi gitu. Dan di sini juga datanya mengatakan bahwa 3 dan 4 itu menunjukkan 98 dan 94% purity-nya. Artinya itu sudah cukup tinggi untuk sekelas protein yang di bidang industri begitu ya. Oke, kita sudah memastikan bahwa proteinnya pure. Kemudian selanjutnya apa lagi yang harus kita pastikan? Termostabilitas dari suatu protein tadi ya. Dalam hal ini adalah chymosin yang akan dijadikan untuk rennet. Chymosin atau enzim yang akan dijadikan rennet ini, jadi kita harus menguji kira-kira di suhu berapa ya dia akan terus stabil kerjanya gitu. Maksudnya tidak ada kerusakan atau penurunan kinerja gitu. Ini untuk storage ya. Saya berbicara di sini untuk storage, untuk penyimpanan dalam skala untuk waktu yang lama. Di sini aja kita lihat storage time ini hari, 120 hari. Jadi targetnya kira-kira di suhu berapa ya dia bisa awet sampai hari ke 120. Ternyata storage pada 5 derajat Celcius itu menunjukkan bahwa kualitas enzimnya masih baik. Oke, kalau misalkan kita ingat lagi prinsip dari pengawetan makanan, memang suhu rendah itu mencegah kebusukan gitu ya. Dan dalam kalau misalkan kaitannya dengan enzim itu kan kalau misalkan di suhu yang rendah dia akan inaktif tapi tidak terdegradasi. Kalau suhunya tinggi dia terdegradasi, dia rusak. Tapi kalau misalkan suhunya rendah dia hanya kayak semacam dorman tapi tidak rusak gitu.
Saya rasa itu salah satu teori yang bisa saya coba analisis di sini ya. Oke, jadi kita sudah bisa tahu bahwa oke, suhu 5 derajat dia adalah suhu untuk storage yang baik. Selanjutnya yang terakhir, oke, reiterative methanol induction of recombinant chymosin. Jadi begini, dalam suatu fermentasi itu banyak sekali jenisnya, ada yang batch fermentation, fat fermentation. Untuk yang dilakukan di sini itu jenisnya ada 2. Jadi kan tadi ada 4 stage. Stage yang pertama itu menggunakan batch fermentation, sedangkan 3 yang lainnya menggunakan fat batch fermentation. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita lihat ada reiterasi di sini, artinya pengulangan penambahan metanol sebagai indusernya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada fermentasi selama 5 hari, oke, kemudian setelah itu produksinya tinggi, selesai. Nah, kita ingin jangan sampai dia selesai, maksudnya oke, dia selesai sebetulnya, tapi kita harus bisa memanfaatkan biomasa sel ini untuk fermentasi selanjutnya. Sehingga di fermentasi selanjutnya ini kita ya tinggal menambahkan si indusernya tadi gitu. Kira-kira apakah masih tetap stabil atau makin lama makin turun nih. Nah, ternyata setelah dilakukan pengulangan seperti itu masih naik, produksinya masih naik dengan penambahan itu masih naik. Kemudian setelah habis lagi fermentasinya jadi masih naik lagi ketika tambahkan induser dan penggunaan biomasa sel yang sebelumnya gitu. Artinya di sini sustainable dari produksinya ini sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan. Gitu. Jadi mungkin di sini bedanya fat bed fermentation dengan continuous fermentation gitu ya. Jadi kita tetap melibatkan suatu perlakuan di sini untuk bagaimana agar dia tetap berlanjut, tapi ada proses pemanenan dulu dan juga ada proses pengambilan biomasa, kemudian penambahan lagi induksi gitu. Jadi itu adalah suatu yang bisa dilakukan untuk sustainability dari industri si pembuat enzim tadi. Oke, sekarang intinya skema keseluruhannya begini. Mungkin balik lagi kepada teman-teman yang tadi men-skip sampai dengan slide ini. Si peneliti ini mengembangkan suatu cara gitu ya, bagaimana agar kita bisa memproduksi enzim RNA tadi dalam skala yang lebih besar, skala industri gitu. Tapi kita tidak ingin melibatkan hewan karena itu sangat eksploitatif. Caranya adalah kita mengambil sel dari hewan, dari lambung atau perut si hewan tadi, ya dalam hal ini anak sapi begitu ya. Dan kita cari tahu kira-kira gen apa yang memproduksi enzim ini, karena enzim itu kan adalah protein. Dan kalau misalkan teman-teman ingat waktu SMA, protein itu dihasilkan dari gen awalnya, dari gen ada proses-proses tertentu sehingga dia menjadi protein. Jadi kita cari gennya. Gen apa sih kira-kira yang bertanggung jawab untuk memproduksi si protein ini? Setelah ketemu ternyata ada nih gen namanya gen prokimosin. Nah, gen itu diambil, dimasukkan ke dalam suatu vektor, kita nyebutnya vektor ya. Jadi dia tuh ada semacam DNA dalam mikroba, dia bukan DNA inti, dia nggak terlalu kepake, tapi sangat kepake di dunia bioteknologi. Dicampurkan ke dalam DNA si mikroba tadi, dimasukkan ke dalam mikrobanya, dan kita biarkan dia membelah diri sebanyak mungkin. Setelah dia sudah menjadi banyak, dia akan menghasilkan suatu protein yang banyak juga, gitu. Tanpa perlu kita melibatkan hewan tadi. Nah, kita sudah tahu prinsipnya secara bioteknologi, secara lab kita sudah tahu. Targetnya industri dong. Artinya kita harus melakukan scale up dari yang tadinya skala mungkin 1 liter atau berapa, ke skala yang lebih besar, misalkan 10 liter sampai dengan 100 liter mungkin kalau misalkan industrinya sudah besar, maka diperlukanlah di sini bioreaktor. Nah, bioreaktor yang digunakan di sini adalah stir tank bioreaktor, artinya dia melibatkan proses pengadukan gitu ya, yang sudah dioptimasi, sudah dikembangkan dengan berbagai strategi yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, sehingga menghasilkan suatu produk yang sangat-sangat optimal, sangat-sangat murni, karena ya setelah kita panen tentunya dipurifikasi dulu, dimurnikan dulu proteinnya sehingga menjadi protein yang siap untuk didistribusikan secara besar-besaran, dan aplikasinya tentunya untuk industri keju. Nah, sebetulnya ada poin penting yang ingin saya angkat di sini ya. Kalau misalkan kita lihat skema yang sebelah kiri, ini adalah skema yang sangat-sangat melibatkan sains gitu ya. Artinya di sini kita melibatkan produktivitas sains gitu ya. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita produktif dalam bidang sains. Nah, aplikasi dari hasil kita produktif di bidang sains itu akan terpakai sebagai produktivitas industri. Nah, kalau misalkan industri kita sudah produktif, tahu dong arahnya kemana? Kita akan mengarah pada produktivitas ekonomi, gitu ya. Baik itu untuk para pegawai, untuk industri itu sendiri, dan bahkan untuk negara.
Jadi ada circle di sini sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kita melakukan suatu circle ekonomi, bioekonomi gitu ya. Kalau misalkan ada produk-produk samping di sini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil sebagai subsegmentasi lain, itu akan menjadi suatu circle ekonomi yang sangat-sangat berpotensi dan berpeluang gitu. Oke, selanjutnya ya, sebagai kesimpulan dan tanggapan, sebetulnya di sini saya tidak menuliskan kesimpulan secara tertulis karena saya lebih suka menyimpulkan dari apa yang saya sudah bicarakan dari awal gitu ya. Jadi kita dari awal berbicara tentang keju, industri keju membutuhkan suatu komponen yang bernama rennet, enzim rennet. Nah, enzim rennet ini sangat-sangat eksploitatif sehingga harus dilakukan metode yang sifatnya itu tidak mengeksploitasi hewan. Kita bisa menggunakan mikroba, karena mikroba ini apa? Dia kecil dan dia tidak merasa dirinya tersiksa sebetulnya. Kita nggak bisa menyimpulkan, oh ini tersiksa, enggak gitu. Jadi mikroba itu memang dirancang untuk suatu hal yang ya sifatnya itu menggantikan hewan-hewan atau makhluk hidup yang lebih esensial begitu. Jadi kita bisa manfaatkan mikroba dengan pendekatan DNA rekombinan. Oke. Nah, pendekatan DNA rekombinan salah satunya dilakukan oleh si peneliti tadi yang sudah saya bahas jurnalnya. Yang mana dia mengembangkan suatu metode, selain dia memasukkan gen yang memproduksi si protein atau enzim tadi, juga memasukkan namanya promoter yang bisa apa namanya, meningkatkan ekspresi gen tadi, meningkatkan produktivitas untuk membuat protein atau enzim tadi dengan penambahan metanol, karena itu adalah sifatnya inducible promoter begitu tadi kalau misalkan teman-teman yang paham. Nah, dengan begitu produksi bisa lebih tinggi. Dengan di skala lab kita bisa membuktikan bahwa oke, produksinya ini lebih tinggi dibandingkan yang biasa. Kemudian bagaimana caranya agar ini sampai ke industri? Kita harus scale up menggunakan 4 strategi yang sudah saya tadi jelaskan di slide sebelumnya. Nah, oke, kita sudah menerapkan strategi, kita sudah bisa scale up. Oke, setelah produknya kita bisa verifikasi dan buktikan bahwa oke, produknya aman dan juga siap diaplikasikan di industri, akhirnya industri bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita kembangkan. Dan satu lagi yang paling penting adalah produktivitas saintifik akan mempengaruhi produktivitas industri, dan yang paling intinya adalah akan mempengaruhi produktivitas ekonomi. Oke, teman-teman, jadi intinya adalah begitu. Kalau tanggapan dari saya sebetulnya untuk jurnal ini sangat menarik, karena selain karena dia adalah jurnal dengan halaman 27 halaman, dia menariknya itu adalah dengan proses yang sangat kompleks, dia masih sempat-sempatnya untuk memikirkan bagaimana cara kita memanfaatkan media alternatif untuk menekan kos-kos di hilirisasinya. Karena tadi purifikasi itu sangat kompleks, tapi dia masih bisa memikirkan, oke, kita harus mengganti substrat dengan yang lebih sustainable, kita harus mengganti substrat dengan yang lebih bahan bakunya itu istilahnya ya dapat terus-menerus kita lakukan, karena itu memang sifatnya itu by product tadi ya. Nah, itu adalah saya selalu suka kalau misalkan ada jurnal tech fair itu yang membahas tentang alternatif. Kemudian juga tadi dia menawarkan strategi scale up yang sangat-sangat bisa diimplementasikan atau implementatif gitu ya. Jadi strateginya ini secara overall itu applicable, sangat-sangat applicable di industri. Gitu. Dan kalau misalkan dari segi bahasa, saya rasa jurnal-jurnal kelas Elsevier pasti memiliki kurasi yang sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat baik. Jadi saya tidak ingin mengomentari bahasa karena sebetulnya bisa dipahami kalau misalkan kita melakukan apa ya. Jadi memang di sini tuh data-datanya ada yang mungkin bisa dibilang agak kurang, tapi sebenarnya kekurangan data itu tercantum di penelitian sebelumnya, di previous studies. Jadi selalu misalkan, oh ini mana datanya ya, oh ternyata dia selalu mensitasi ke previous studies yang dia lakukan juga. Jadi itu adalah suatu mungkin metode untuk pengiritan juga ya, karena tadi halaman udah banyak hal yang harus disampaikan, tapi penampilan gambar atau apa itu kurang, jadi dia bisa langsung citasi ke previous studies yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja tanggapan dari saya agak sedikit kesulitan di dalam memahami datanya, tapi dengan melakukan berbagai citasi, saya melihat previous studies yang dilakukannya itu bisa terlengkapi gitu. Oke, nah kalau misalkan teman-teman tertarik dengan apa yang saya sampaikan dan juga ingin join dengan apa yang kita lakukan, di sini kita juga mengembangkan metode-metode untuk bioteknologi pangan, kedokteran. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan hal seperti ini, silahkan bisa banget join kita di Prodi Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Jadi ini adalah lab kita. Teman-teman bisa cek di YouTube HMJ Bioteknologi dan juga website Esa Unggul. Kita melakukan hal-hal yang sangat menarik tentunya di prodi kami. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada koreksi atau apa, silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa.